Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang t-test. Jadi uji hipotesis dengan menggunakan t-test, di mana kita memiliki hipotesis. Kita punya katakanlah dua populasi, dua grup. Saya menggunakan t-test untuk menguji hipotesis bahwa grup yang pertama itu rata-ratanya sama dengan grup yang kedua. Kita menggunakan t-test. Atau grup yang pertama nilainya sama dengan satu nilai tertentu, lebih besar atau lebih kecil. Nah, itu kita sudah pelajari. Nah, pada video-video ini saya akan mengajar tentang z-test. Jadi sama juga dengan z-test, t-test. Z-test ini juga untuk menguji hipotesis, tapi ada sedikit perbedaan. Jadi apa itu t-test dan z-test dan apa itu perbedaan z-test dengan t-test akan saya jelaskan dan bagaimana cara kita memakainya. Jadi sesungguhnya z-test itu mirip atau hampir sama dengan t-test, hampir sama aja. Tapi bedanya ada dua hal, tiga ya. Yang pertama, kalau z-test itu dia menggunakan tabel distribusi normal atau tabel distribusi set, sama ya distribusi normal. Sedangkan kalau t-test, kita sudah lihat di video sebelumnya, kita pakai tabel distribusi T. Nah, kenapa seperti itu? Beda yang paling penting adalah ini. Z-test itu untuk sampel yang besar, jadi lebih besar sama dengan 30. Kalau kita punya sampling, kita sampel lebih kecil dari 30, maka jangan pakai z-test, pakai saja t-test. Jadi ini perbedaan yang paling signifikan. Kalau sampling kita besar, kita bisa pakai z-test, lebih simple. Kalau sampling kita kecil, kita harus pakai t-test. Perbedaan yang berikutnya adalah, kalau z-test itu, standar deviasi dari populasi harus diketahui. Sedangkan kalau t-test, kita tidak tahu standar deviasi dari populasi, yang kita tahu adalah standar deviasi dari sampel. Nah, ini perbedaan-perbedaan kita akan lihat secara detail dalam contoh nanti. Nah, yang pertama ini saya akan bahas tentang one sample t-test. One sample z-test ya. Jadi one sample itu apa? Saya punya satu sampel, ini saya punya populasi dulu ya. Saya punya populasi, kemudian saya sampel dari populasi itu. Jadi ini populasi, kemudian saya sampel. Dari sampel ini saya hitung rata-ratanya, kemudian saya mau bandingkan. Apakah ini lebih besar sama dengan atau lebih kecil dari satu nilai tertentu, yang saya sebut mu. Ambil contoh misalnya begini. Kita mau memeriksa apakah kecerdasan IQ dari orang Indonesia, jadi orang Indonesia itu adalah populasi, IQ dari orang Indonesia itu sama dengan 100 atau lebih besar dari 100 atau lebih kecil dari 100. Jadi 100 ini seolah-olah jadi standar. IQ orang Indonesia itu ada di mana? Sekitar 100 atau lebih tinggi atau lebih rendah. Orang Indonesia lebih pintar atau lebih kurang pintar dibandingkan dengan 100 ini. Nah, ini namanya one sample test, karena kita satu case kita tes dengan satu angka tertentu. Nah, tentunya saya tidak bisa ukur seluruh rakyat Indonesia, maka saya ambil sampel. Misalnya saya ambil sampel 18 orang. Setelah saya ambil sampel 18 orang, saya tes IQ-nya, saya dapat rata-ratanya. Kemudian saya akan melakukan uji. Apakah rata-rata ini setara dengan 100 lebih tinggi atau lebih rendah? Maka uji yang saya harus pakai t-test. Kenapa? Karena sampling saya cuma 18. Kalau sampling saya cuma 18, saya harus pakai t-test. Kalau sampling saya misalnya 35, maka saya bisa pakai z-test. Ada syarat berikutnya. Saya harus tahu standar deviasi dari populasi. Kalau yang t-test, saya cukup tahu rata-rata sampel dan standar deviasi dari sampel. Kalau z-test, saya harus tahu rata-rata sampel, standar deviasi dari populasi, dan sampel saya harus lebih besar sama dengan 30. Jadi seperti itu kira-kira. Nah, langkahnya sebenarnya hampir sama. Pertama kita hitung Z. Kalau Anda lihat di video sebelumnya, di t-test, ini rumusnya T. Kemudian ini S, jadi ini adalah standar deviasi dari sampel. Sedangkan kalau sekarang kita menggunakan z-test, maka ini jadi Z, dan inilah standar deviasi dari populasi. Jadi kira-kira hampir sama. Caranya juga mirip, kita hitung Z, X kurang mu, mu itu yang ini nilai yang kita mau bandingkan. Kemudian standar deviasi bagi akar N. Setelah kita dapat Z, kita cari Z critical di tabel. Kemudian tentunya itu berdasarkan alpha berapa, jadi confidence level kita berapa, one tail atau two tail. Kemudian kita bandingkan. Kita akan lihat dalam contoh saja berikut ini. Ini mirip seperti contoh waktu kita pakai t-test, tapi ada sedikit perubahan. Saya ingin mengetahui apakah pemakaian internet dari siswa di sekolah XYZ itu
melebihi daripada atau sama setara dengan standar nasional. Standar nasional itu 5 GB per bulan. Di sekolah ini berapa mereka? Lebih tinggi, lebih rendah, berapa? Nah, saya tahu standar deviasi daripada siswa se-Indonesia. Jadi, standar deviasi populasi saya tahu 0,25 GB per bulan. Kita pakai alfa 0,05 ya. Oke, maka kita harus tentukan dulu N-nya kita berapa jumlah sampel kita. Nah, saya sudah punya datanya di sini. Ini data saya. N-nya saya itu ada 35. Karena ada 35 siswa, maka saya bisa pakai set test. Karena lebih dari 30, dan saya tahu tadi standar deviasi dari populasi saya tahu 0,5 GB per bulan. Maka yang saya perlu hitung adalah rata-ratanya. Saya hitung rata-ratanya. ,08. Jadi saya sudah hitung rata-ratanya 5,08. Maka saya kembali ke sini, saya sudah dapat ini 5,08. Maka saya bisa hitung. Jadi X bar 5,08. Mu adalah pembanding saya yang adalah 5 GB per bulan. Standar deviasi saya sudah tahu, standar deviasi populasi 0,25 GB. Kemudian N-nya 35, jadi akar 35. Saya ketemu setnya 1,89. Oke, sekarang kasusnya two tail atau one tail. Ini pemakai internet sama dengan pemakaian rata-rata. Jadi kalau kita lihat di gambar distribusi normal, harusnya sama itu di sini ya. 0, bedanya 0 atau jadi mu. Nah, kita toleransi. Kita masih toleransi sampai berapa? Di sini kita toleransi sampai dengan alfanya 0,05. Jadi daerah yang di sini sama di sini jumlahnya 0,05. Karena terbagi 2, maka di sini 0,025. Jadi ini kasusnya two tail 0,05 atau kalau one tail 0,025. Coba kita lihat di tabel distribusi normal, kita ingin temukan berapa Z critical di sini. Dengan luasan di sini 0,025, luasan di sini 0,025. Nah, kita lihat di sini. Karena ini gambarnya seperti ini, maka dia cuma satu sisi saja. Maka kita cari sehingga luas sebelah sini, kita cari Z critical berapa supaya luas di sini 0,025. Atau dengan kata lain, luas seluruh sebelah sini adalah 0,975. Kita cari di mana, kita ketemu di sini ya, 0,975. 0,975 itu dapat dari 1,96. Jadi, Z critical kita 1,96. Maka di sini saya sudah ketemu Z critical 1,96. Sekarang saya lihat, set saya lebih kecil atau lebih besar dari set critical. Ternyata set saya lebih kecil. Jadi, kalau set critical di sini, saya masih berada di sini. Di daerah di mana H0. Oh ya, kita belum definisikan H0 ya. H0 adalah asumsi kita X bar itu sama dengan 100. Alternatifnya adalah X barnya tidak sama dengan 100. Jadi ini semua daerah sini sampai dan sini adalah daerah H0. Di mana kita anggap bahwa X bar itu masih sama dengan 100. Jadi X bar kurang 1 sama dengan 0. Ternyata Z kita ada di daerah sini. Ada di daerah H0. Maka H0 diterima. Jadi, karena set kita lebih kecil dari set kritikal, maka H0 diterima. H0 diterima artinya kita menerima ini. Kita menerima ini artinya apa? Artinya kita bilang bahwa siswa di sekolah XYZ tersebut, pemakaian internetnya setara dengan rata-rata siswa nasional se-Indonesia. Kita lakukan itu dengan menggunakan Z-test. Nah, itulah kira-kira gambaran bagaimana kita menggunakan Z-test untuk melakukan uji hipotesis. Jadi sekali lagi kalau Anda bandingkan dengan t-test, Z-test ini hampir sama dengan t-test. Bedanya di mana? Bedanya sampelnya harus lebih besar sama dengan 30 dan kita harus tahu standar deviasi dari populasi. Nah, demikianlah caranya kita memakai Z-test untuk menguji hipotesis dari satu populasi, apakah mean dari satu populasi itu sama, setara, lebih besar, lebih kecil dari suatu nilai tertentu. Pada video selanjutnya saya akan menjelaskan Z-test untuk pemakaian yang lain.